Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yumade Putri Wulandari dari Teknik Geologi 2020, NIM 111200030, Blok 5, Praktikum Geoinformatika. Nah, untuk hari ini saya akan mengilustrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi DIPS yang digunakan untuk analisa struktur secara komputasi. Pertama, kita akan menganalisa struktur berupa kekar. Di layar sudah ditayangkan data shear join 1 dan juga shear join 2. Nah, kita akan langsung saja menganalisa strukturnya. Pertama, kita buka DIPS-nya tadi, kemudian kita klik new di bawah file. Kemudian kita di sana masih terlihat ada dip dan dip direction. Karena kita menggunakan strict dan dip, kita ubah terlebih dahulu ke project setting. Kemudian di global orientation format, diklik strike right dip. Klik OK. Nah, setelah itu kita akan copy data di Excel tadi, shear join 1 dan shear join 2 ke data DIPS tadi. Nah, di paste saja. Kemudian shear join 2 juga. Nah, setelah itu, setelah datanya ada, kita akan melakukan contour preset. Diklik saja. Kemudian kita akan memulai analisa. Kita akan memperlihatkan bidang shear join 1 dan shear join 2. Caranya, yang pertama kita klik add user plane. Kemudian kita klik puncak dari konturnya, kita label, itu shear join 2. Oke, kemudian klik juga puncak di shear join 1. Dikasih label shear join 1. Oke, kemudian kita akan membuat bidang bantu. Nah, bidang bantunya itu kita klik add user plane lagi di perpotongan shear join 1 dan shear join 2. Ditulis BB. Baik, setelah itu kita cek sudah 90 derajat atau belum. Nah, untuk melihatnya itu kita klik view, kemudian ke StereoNet overlay. Kita klik dulu. Sebelum itu kita lihat dulu di pojok kanan bawah itu data trend sama planche-nya 208/90. Dan lihat juga di perpotongan tadi trendnya 340, planche 28. Diingat. Nah, kita lihat di bagian trend sama planche yang di bawah di perpotongan tadi itu 158 dan 62. Kita klik view, StereoNet overlay, kemudian show grid only, custom, trendnya ditulis 158, planche ditulis 62. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita melakukan itu tadi, kita akan mengubah selanjutnya kita akan mengecek apakah dari bidang bantu apakah dari pusat titik tadi ke bidang bantu sudah 90 derajat atau belum. Dicek saja. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah 90 derajat. Jika sudah 90 derajat, maka sudah benar. Kemudian kita akan mencari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Nah, pertama kita akan mencari dulu sigma 2-nya. Sigma 2 itu ada di perpotongan antara dua shear join. Nah, di perpotongan sana kita beri nama dengan cara klik simbol yang itu, klik lagi di sana ditulis shear join T2 atau sigma 2. Kemudian setelah kita tahu sigma 2, kita akan mencari sigma 1. Sigma 1 itu perpotongan dua shear join dengan bidang bantu yang bidang lancipnya. Nah, kita langsung saja diberi label juga sigma 1. Nah, setelah itu kita akan mencari yang sigma 3. Sigma 3 itu yang kemudian setelah kita tahu sigma 1 dan sigma 2, kita akan mencari sigma 3. Nah, sigma 3 itu dia 90 derajat dari sigma 1. Dihitung saja dari sigma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sana merupakan titik dari sigma 3-nya. Nah, setelah itu kita akan menentukan extension join dan juga release join. Untuk mengetahui extension join itu merupakan garis yang melewati sigma 2 dan sigma 1. Nah, kita klik add plane, add user plane lagi. Kemudian kita atur hingga mengenai sigma 2 dan sigma 1. Diatur saja menggunakan kursor.
naikkan sedikit lagi. Nah, di sana kemudian diklik lagi, ditulis EJ. Klik OK. Kemudian kita akan mencari release join. Release join itu merupakan garis perpotongan antara sigma 2 dan sigma 3. Cari yang sigma 2 dan sigma 3. Nah, jika sudah diklik lagi. Nah, ditulis RJ. Nah, karena dari data yang kita lihat di layar ini dia masih bertumpukan dan tidak rapi, nah untuk mempermudah kita akan mengeditnya. Bagaimana caranya? Kita akan mengedit di Edit User Plane. Nah, kemudian kita ganti yang checklist poolnya itu di unchecklist dan ID juga di unchecklist. Diganti warnanya juga untuk mempermudah sesuai yang diinginkan saja. Lakukan juga yang sama pada data yang lainnya. Di unchecklist diganti lagi warnanya untuk mempermudah. Selanjutnya unchecklist lagi, diganti lagi, dan untuk yang terakhir juga dilakukan yang sama. Nah, jika sudah klik OK. Kemudian kita juga dapat memperlihatkan nilai datanya di tempat di Edit User Plane tadi. Baik, sebelum kita memperlihatkan datanya, kita harus menghapuskan di Stereo Net Overlay dan juga konturnya. Bagaimana caranya? Tinggal pencet View, klik Stereo Net Overlay, kita uncheck si Show Grid Overlay, klik OK. Nah, overlay-nya sudah tidak ada, kemudian menghilangkan konturnya. Kita klik Major Plane Preset. Nah, dia sudah tidak ada. Kemudian kita bisa melihat datanya yang ada di pojok kanan, itu merupakan data-datanya. Kita ganti dulu ke Strike Right Deep di Max Data Types-nya. Nah, kita sudah mendapatkan datanya. Baik, setelah kita mengetahui datanya, kita akan mencatat datanya yang tadi ada di software DIPS tadi ke Excel-nya. Nah, kita tulis yang SJ2 pertama itu ada Strike 70 dan DP62. 70, 62. Kemudian kembali lagi ke DIPS. Surgeon 1, 28 dan 68. Kemudian lihat lagi untuk extension join-nya 52 dan 64. Dan terakhir yang release join itu 14381. Nah, untuk mengetahui yang sigma 1, sigma 2, sigma 3, kita harus ngecek satu-satu di data tadi dan lihat di Max Data Types di pojok kiri bawah, diubah dulu ke Trend Plunge. Kemudian diarahkan ke tiap titik sigmanya. Nah, sigma 1 bisa dilihat Trend Plunge-nya itu 55 dan 6. Ditulis 6,55. Kemudian sigma 2 15862 62,158 dan sigma 3 31826 3,318. Nah, berikut merupakan analisa struktur secara komputasi dalam menganalisa kekar. Sekian menggunakan software DIPS untuk menganalisa kekar. Apabila ada salah dalam perkataan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.